Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita hari ini adalah hayatan thayyibah. Tema ini kita ambil dari surah An-Nahl, surah 16 ayat 97, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Inilah jamaah sekalian ayat yang singkat yang isinya janji Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hayatan thayyibah, sebuah bentuk kehidupan yang baik, kehidupan yang berkualitas. Jamaatul Jum'ah rahimakumullah. Makna ayat yang tadi kita baca adalah man 'amila sholihan, barang siapa yang berbuat kebajikan, beramal soleh, min zakarin au unsa, baik yang melakukan kebajikan itu laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu, pasti akan kami anugerahkan kepadanya hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang berkualitas. Walanajziyannahum, dan sungguh kepada mereka akan kami beri balasan, ajrohum bi ahsan, dengan balasan yang lebih baik, makanu ya'malun, disebabkan oleh apa yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Jamaatul Jum'ah rahimakumullah. Ayat yang mulia ini apabila kita cermati bersama, memuat 3 isu penting. Yang pertama, amal soleh. Yang kedua, beriman. Kemudian yang ketiga, hayatan thayyibah, yang akan diberikan Allah ketika kita menjalani hidup di dunia ini.
Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan amal soleh dalam ayat tersebut? Jawabannya jamaah sekalian, dalam berbagai tafsir dinyatakan bahwa amal saleh adalah semua tindakan. Apakah itu perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku yang mungkin sebelumnya dimulai dengan ide, gagasan, kemudian perencanaan, lalu pengembangan strategi, eksekusi, sampai dengan monitoring. Yang semuanya itu jamaah sekalian tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian terbukanya amal soleh untuk hamba-hamba Allah. Siapapun dia bisa melakukan kebajikan-kebajikan sepanjang tindakannya itu tadi tidak bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaatul Jummah rahimakumullah. Pentingnya beramal soleh ini mendapat perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat, orang mukmin yang powerful, khairun, kata Rasulullah, jauh lebih baik. Wa ahabbu ilallah, jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dha'if, dibandingkan orang-orang mukmin yang lemah, orang-orang mukmin yang powerless. Ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menganjurkan kita semua untuk berbuat kebajikan. Karena dengan amal soleh itu, dengan kerja keras yang positif, kata Rasulullah, akan melahirkan orang-orang mukmin yang powerful. Walaupun demikian jamaah sekalian, dalam sabdanya yang agung ini, Rasulullah masih menyatakan wa fi kulli khair. Walaupun demikian, sepanjang orang itu beriman, kuat atau lemah, di mata Rasulullah tetap mempunyai nilai dibanding orang-orang yang tidak beriman. Tetapi tuntutan Rasulullah adalah agar semua orang mukmin menjadi powerful dalam hidup ini. Oleh sebab itu, dalam hadis yang sama, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz." Kata Rasulullah, agar kalian powerful, lakukanlah apa saja yang bermanfaat untuk kalian, dan selalulah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang perlu kita garis bawahi jamaah sekalian. Ungkapan di ujungnya kata Rasulullah, wala ta'jiz, jangan bersikap lemah. Jadi menjadi orang mukmin itu bukanlah orang yang bersikap lemah. Justru orang mukmin itu harus terus bekerja dan bekerja dalam konteks kebaikan-kebaikan. Jamaatul Jummah rahimakumullah. Dengan beramal soleh, dengan bekerja keras, maka salah satu syarat untuk memperoleh hayatan thayyibah
sudah kita penuhi. Kerja keras. Di dalam firman Allah yang lain, dalam surah Ghafir ayat 40, surah 40 ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man 'amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah yarzukuna fiha bighairi hisab." Redaksinya mirip dengan surah An-Nahl, ditambah dengan peringatan Allah bahwa barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, perbuatan buruk, maka Allah akan membalas sebanding dengan kejahatan itu. Tetapi barang siapa mengerjakan kebajikan, Allah ulang lagi, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya tidak terhingga. Jamaatul Jumat rahimakumullah, itulah bagian pertama dari ayat yang tadi kita kutip di muka, man amila solihan, tentang amal soleh. Kemudian bagian kedua dalam ayat itu berbicara tentang siapa orang mukmin itu. Wa huwa mu'minun. Secara umum jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakteristik orang-orang mukmin itu dalam surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala tentang karakteristik orang-orang mukmin itu. Allah mengatakan sesungguhnya yang disebut orang-orang mukmin itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi terhadap Allah dan Rasul-Nya. Mereka total mengimani Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, wajahidu fi sabil, wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka juga mau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Apabila ciri ini ada pada seseorang yang mengaku beriman kepada Allah, maka kata Allah, ulaika humus shadiqun. Itulah mereka yang benar imannya. Jamaatul Jumat rahimakumullah. Di ayat yang lain, Allah secara spesifik menjelaskan kembali tentang siapa orang mukmin itu. Dalam surah Al-Anfal, surah 8 ayat 2 sampai 4, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayati zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang disebut orang mukmin itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa iza tuliyat ayati, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah kuat imannya. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan dalam lanjutan ayat, alladzina yuqimunas shalah, orang beriman itu menegakkan sholat.
Sebagai ciri keempat, kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang beriman itu selalu berbagi rizki dengan sesama. Yang menarik jamaah sekalian, di ujung ayat itu Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah yang disebut orang-orang mukmin sejati. Al-mu'minuna haqqo. Lalu Allah janjikan kepada mereka lahum darajatun 'inda rabbihim. Kepada mereka akan diberikan derajat yang tinggi, wa maghfirah, ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Jadi menjadi orang mukmin yang tidak ragu-ragu lagi akan sangat memberi manfaat yang besar kepada yang bersangkutan. Itulah yang disebut sebagai wa huwa mu'minun. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, ketika Allah menjanjikan wala nahyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan anugerahkan kepadanya hidup yang berkualitas. Pertanyaannya adalah, apa hidup yang berkualitas itu? Jemaah sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pengertian hayatan thayyibah ialah kehidupan yang mengandung semua segi kebahagiaan dan kesejahteraan dari berbagai aspeknya, terutama aspek batin dan aspek fisik. Demikian Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dari riwayat Ibnu Abbas bahwa indikasi kita memperoleh hayatan thayyibah ada 3. Yang pertama, sumber rizkinya berasal dari usaha yang halal, bermanfaat, dan maslahat. Kemudian yang kedua, selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan sepenuh hati dan merasakan kenikmatan beribadah dan berbagai kebajikan dalam bermuamalah. Kemudian yang ketiga, bersikap qanaah terhadap capaian-capaian pekerjaan. Bila hasil kerjanya belum optimal, ia tidak kecewa atau putus asa, tapi justru dicarinya titik kelemahan dirinya untuk kemudian melakukan perbaikan. Sementara bila hasil kerjanya sudah sesuai dengan harapan, ia bersyukur dengan tetap menjaga kualitas kinerja dan produktivitasnya secara terus-menerus. Itulah indikasi hayatan thayyibah. Dan secara singkat jamaah sekalian, dari sebuah hadis Rasulullah SAW berasal dari Abdullah ibnu Umar, anna Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima ata. Hadis ini ingin memperkuat 3 indikasi yang sudah kita sebutkan tadi. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, sesungguhnya beruntunglah orang yang telah masuk Islam, orang yang telah menjadi muslim, kemudian yang bersangkutan oleh Allah wa ruziqa kafafan, Allah beli dia cukup rizki, wa qana'ahu Allah bima atah, kemudian Allah anugerahkan kepada yang bersangkutan sifat qanaah terhadap apa yang diberikan kepadanya. Jamaatul Jummah rahimakumullah, semoga kita semua dapat meraih hayatan thayyibah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah hidup bahagia, hidup sejahtera fid daroin, di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.